yang ada dan mengenal lagu Setelah kelompok Pelekan 1 akan dilanjutkan kesaksian dari keluarga yang berduka lewat puji-pujian.
Berikut vokal grup Belkom Junior. Segenap keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih, mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Hidup kami manusia di dunia ini sangat singkat. Pemazmur Daud mengibaratkan seperti bunga yang sesaat saja kelihatan berbunga, lalu layu dan lenyap. Itulah kehidupan kami. Semua berada di dalam kuasa Tuhan. Ada waktu kami menikmati hidup di dunia ini, bahwa Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah yang mengaturnya. Karena itu kami senantiasa berserah kepadamu. Ya Bapa di sorga, kami berkumpul di sini. Kami saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami. Biarlah Engkau dengan cara dan kuasa-Mu memungkinkan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan fokuskan hati dan pikiran kami pada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Malam ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam ini. Berbahagialah kita, anak-anak Tuhan yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Semoga semua berada dalam keadaan baik, sehat. Tentu karena kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kalau kita melihat kenyataan hidup kita manusia, proses kehidupan ini saudara-saudara berjalan begitu. Dan setelah kita mulai bertumbuh dengan baik, lalu kita mulai memasuki masa pendidikan, menikmati pendidikan. Sesudah menyelesaikan pendidikan, lalu kemudian bekerja. Dan ketika kita sudah merasa mapan, lalu ingin berkeluarga. Dan setelah berkeluarga, mendapatkan keturunan. Dan terus berjalan. Dan terakhir adalah kita mengakhiri kepada kita. Ada juga yang tidak sampai selesai pendidikan, Tuhan telah panggil. Ada juga yang berkeluarga, belum mendapatkan keturunan, Tuhan panggil. Saudara-saudara, ketika kita menjalani semuanya yang Tuhan berikan, kerinduan kita adalah menjalani kehidupan ini. Ada saatnya kita berada dalam suasana sukacita dan kita berbahagia, bergembira. Tapi juga ada saatnya di mana kita menghadapi pergumulan dengan beban-beban hidup dan pergumulan yang berat bagi kita. Kenapa kita sedih? Kenapa kita menangis? Karena orang yang kita tidak pernah lagi kita akan melihat dia beraktivitas, tidak pernah lagi kita akan mendengarkan suaranya. Bergumul bagaimanapun kita, saudara-saudara, jika kita berjalan dalam iman, jika kita mengarahkan hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi segala keadaan. Kita akan mampu menghadapi pergumulan, menghadapi duka. Karena hanya di dalam Tuhan. Ini kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem mengalami pergumulan, kerusakan moral. Dan Yeremia sangat sedih melihat situasi umat Tuhan berada dalam kegersangan, kekeringan. Dalam pergumulan umat Allah ini, Yeremia merasa kesedihan. Sumber mata air yang memberi pengharapan. Dan firman Tuhan ini dinyatakan oleh Nabi. Di dalam pergumulan yang berat, di situ Tuhan hadir. Karena kita tahu Allah yang kita miliki adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit, Allah yang memberikan kehidupan kekal. Karena itu firman Tuhan. Nyata Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Akan hidup ini sudah tidak berdaya ketika bertubi-tubi masalah datang. Saudara-saudara, mungkin kita mulai menghitung-hitung. Udahlah budak maro ya itu pergumulan, budak maro itu masalah. Tang dikembak. Tak pernah mangka misa, rampomo misa, tak pernah selesai misa, denomo ya. Sama dengan umat Allah pada masa dahulu.
Bukan hanya satu saja persoalan yang mereka hadapi, tidak. Tapi begitu banyak, bertubi-tubi. Tetapi saudara-saudara, kalau kita menghitung setiap masalah-masalah kita, pasti kita mengatakan, saya tidak mampu. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, dia tidak akan menghitung masalah yang ada dalam hidupnya. Karena Tuhan memberikan satu perkara kecil dan mampu kita melewati, maka Tuhan akan memberikan lagi perkara-perkara berikutnya. Dan ketika kita mampu melewatinya, saudara-saudara, kita akan menjadi kuat. Kita akan berani menghadapi. Jadi Tuhan tahu kesengsaraan kita, Tuhan tahu air mata kita, kesusahan kita. Sehingga saudara-saudara tidak perlu dihitung, budak marok mayatnya dihadapi. Nanti abangnya mundur. Terlalu banyak. Tapi yang penting bagi kita adalah lari rekengnya tu Pak Kamasena puang matualan katuanta. Hitunglah kasih setia Tuhan, hitunglah kebaikan Tuhan, hitunglah berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saudara-saudara lalai dalam hidup kita. Contohnya Rampo tu Pak Kamasena puang matua, kasih sayangnya yang luar biasa. Kita tidak mampu menghitung tingginya kasih sayang Tuhan, dalamnya, luasnya, lebarnya. Tapi kasih sayang Tuhan itu begitu luar biasa. Harus selalu indah. Susi itu kamu ke lanti agan kamu susan kutemo. Ya tu Pak Kamasena puang matu apa yang tongannya. Bayangkan saudara-saudara ketika kita bergumul dalam kesusahan katuanta. Kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyak kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam diri kita. Tapi itu kita rasakan. Keluarga bisa melakukan banyak hal karena kasih Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan. Dengan kita dalam duka karena kasih Tuhan. Jadi luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setianya terus nyata, terus ada. Hal berikutnya yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa di ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab, kalau dalam bahagian lain, terjemahan lain dikatakan Tuhan adalah harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta yang paling indah dalam kehidupan kita. Di masa ada di ujung-ujung jari kita, sedikit saja kita kenop maka akses itu bisa terbuka. Sedikit saja kita menekan tombol-tombol yang ada, maka kita sudah bisa memperoleh banyak informasi. Dunia yang sedemikian majunya, saudara-saudara, karena itu orang berlomba-lomba bagaimana mendapatkan kenikmatan dalam dunia ini, berjuang. Karena itu orang berlomba-lomba. Musisiku yang penting dia itu jabatan apa? Mui membawang napa acara, napa kok yang penting dia tuh kasugiran. Orang berjuang untuk menikmati kehidupan seperti ini sehingga mendewakan apa yang ia peroleh, mendewakan jabatannya, mendewakan hartanya, dan itu membuat orang jatuh, saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan kita jadikan sebagai penopang dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kita menikmati hidup ini, maka nikmatilah, berkaryalah dengan baik, lakukan yang jadi akhirnya bagi kesempatan puang matua mengkalang langkombongan angka melo tu Tuhan beri kesempatan kita berkarya di dunia instansi, di dunia bisnis dan sebagainya. Kerjakanlah itu dengan baik. Karena di sana dia akan memberikan kemampuan, tidak usah takut. Tidak perlu khawatir. Tuhan ada dalam hati kita. Dia mengerti. Daud mengenal Tuhan dengan baik. Karena itu Daud katakan di dalam Mazmur 73, siapa gerangan ada padaku di sorga selalu. Percayakan seluruh kehidupan kita, setiap waktu kita, curahkan semua isi hati kita, berharaplah pada Tuhan. Tuhan menjadi perlindungan kita. Tuhan baik. Dia beri ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, itu kata pemazmur Daud. Berharaplah selalu padanya.
Ketika kita berharap, saudara-saudara, kita tidak akan kecewa. Ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Dia, kita tidak akan merasakan bahwa Allah akan membiarkan kita pada hari Minggu. Roh Kudus yang dicurahkan itu, saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Khotbah Petrus membuat orang jadi percaya, lalu kemudian memberi diri untuk dibaptis. Para rasul tidak serta-merta ketika melihat, maka Allah akan bertindak dengan baik. Dia akan ada, Dia akan terus bersama dengan kita. Di dalam pergumulan ini, ya kesabara ki kasorongan te pergumulan tak laku kuang matua. Kita bawa hidup kita kepada Dia, maka Dia akan bertindak dengan luar biasa. Ya, almarhumah Ibu Cornelia Mangawe ini, kami tahu karena dia beberapa waktu bersama dengan kami jemaat Lanraki Bilingkanaya. Dia mengalami sakit yang cukup lama, tapi kerinduannya untuk selalu bertemu dalam doa dengan Tuhan itu luar biasa. Beberapa kali kami datang berdoa bersama, maka banyak. Dia cerita masa lalunya, cerita tentang sakitnya, tentang kehidupannya. Wah, semangat ya, kemak ada semangat lu ya, masa nangguran rangi. Kami suka tenang mendengarkan mete ambek ke rampung makanto maadok ko menjus adeki kaptobangnya. Sangat berhikmat, tenang sekali. Jadi kami bercerita sama Indo, nantikanlah pertolongan Tuhan. Walaupun ibu kekasih sudah tidak ada, tetapi masih ada ambek, rawat, perhatikan, dan mak misa komi tontong satu dalam kasih Tuhan. Tetap memiliki harapan yang besar ke depan, tetap menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa pada semua anak-anak, cucu, cicit. Maka Allah akan berkarya dengan cara yang luar biasa. Tadi pagi kami di hotel bersama dengan saudara-saudara dari almarhumah. Kami juga kaget, rupanya mereka ini umur-umur panjang ya. Bana kuasa 10 kan masyulo ibu pendeta bayi nasam, luar biasa. Dan umur almarhumah ini pada bulan September nanti 90 tahun. Saudara-saudara almarhumah 80 lebih ya 70 ini telah pergi dalam pengakuan Gereja Toraja, orang yang mati dalam Tuhan, mati dalam rangkulan kasih Allah. Tuhan memberkati keluarga dan kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama akan menyatakan ungkapan kasih kita. Kasih bersama keluarga. Kita nyanyikan NKB 166, Hai jiwa yang penuh sesal. Sesudah itu beberapa paduan suara akan memindahkan nama Tuhan, memberikan pujian penghiburan bagi kita. Datangmu
segalanya bagiku di sepanjang ziarahku ini ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku ingin bersusah payah asal kau bersamaku, ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku ingin bersusah payah asal kau bersamaku. Bimbing dia melewati lembah alam maut sendu, angkatlah untuk pintu baru termasuk bersamaku, ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku ingin bersusah payah asal kau bersamaku. Bimbing dia memasuki lembah alam maut sendu, agar dapat memasuki hidup baru denganmu, dekat padamu, ku dekat padamu, ku ingin bersusah payah asal kau bersamamu, ku ingin padamu, ku dekat padamu, ku ingin bersusah payah asal kau bersamaku. Suara sirunturan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ikilalay atu katuan lang lino
Wanda ambi sabianan ka tentang bangkiran luang kali tutu ikan puang daki luming kasalah karinayakan puang dalam kami tandai kami tetaruk to malama puang tundu ikan mirenden mituli bangki lamalinang marende susidukanmu kita lama rupa tahu lain nama rendeng tontong saya lakona Yesulalang kasalamaran surga inang marendeng katuan pono kasanangan o puang perang ini tumintu pengka moyaki puang da ambi sabianan ka lontong bangkiran luang kali tutu ikan puang daki luming kasalah karinayakan puang belan kami tandai kami tetaruk to malama o puang tundu ikan mirenden mituli bangki lamalinan marende o puang perang ini tumintu pengka moyaki puang da ambi sabianan ka tentang bangkiran luang kali tutu ikan puang daki luming kasalah karinayakan puang belan nami tandai kami tetaruk to malama
kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma.
membawakan pujian penghiburan melalui solo, vokal grup, dan paduan suara. Teruslah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami nyatakan kepadamu karena Engkau begitu baik, tetap menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih untuk waktu di mana kami menciptakan persekutuan yang indah, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Juga untuk firman yang telah kami dengarkan, kiranya kami semua kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan rumpun keluarga. Biarlah Engkau tetap menjaga mereka. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat. Engkau yakinkan mereka bahwa ketika mereka menyerahkan diri padamu, berharap padamu, agar mereka teguh di dalam duka ini. Orang tua kekasih kami, Bapak YP Mangawe, Tuhan terus berkati dia, berikan ketenangan, kesabaran, dan terus Engkau kasihi semua anak-anak, cucu, saudara-saudara dari almarhumah, segenap keponakan. Engkau menjaga mereka. Kami percaya kasih setiamu tak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan rumpun keluarga. Bapa, Engkau juga memberkati kami sekalian. Engkau melindungi dan menjaga kami. Engkau memberkati jemaat-Mu, jemaat Rantai Pau di sini. Engkau memberikan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi hidup ini. Kiranya keutuhan, kebersamaan selalu dibangun di dalam jemaat-Mu. Jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dan Engkau juga memberkati para majelis gereja yang terus mengasihi kami. Biarlah semua persembahan yang kami nyatakan ini berkenan bagi-Mu. Engkau juga Bapa menyertai kami jika kami pulang nanti. Biar kami pulang di dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan hikmat untuk memerintah di negara kami ini. Juga Tuhan mampukan mereka untuk selalu menciptakan suasana yang tentram, suasana yang kondusif di negara kami, agar kami semua dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain untuk saling mengasihi. Engkau juga Bapa memberikan kedamaian, sukacita, dan juga ketenangan di daerah Tanah Toraja ini. Biarlah ketentraman selalu dinikmati oleh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan kami. Kesemuanya ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar gereja-Mu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daging Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara, pergilah ya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus menyertai, menguatkan, dan menuntun saudara hari ini sampai pada Firdaus yang kekal. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, Pegaum hidupku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Silakan dengan kita mengikuti ibadah ini. Seluruh rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum tempat ini diambil alih oleh pemandu acara, izinkan saya sejenak berdiri untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa dari kami Jemaat Lanraki Bimbingan Saya hormati, saya kasihi di dalam Tuhan. Saya berdiri di tempat ini mewakili seluruh majelis gereja, pengurus OIG, dan juga warga Jemaat Lanraki Biringkanaya Klasis Makassar Timur. Kami sesungguhnya rindu untuk hadir para majelis dan juga warga jemaat dari khususnya di kelompok pelayanan 2. Kami begitu rindu untuk hadir di tempat ini di dalam potongkon kami DTE, dalam kebersamaan yang selama ini kami nikmati bersama dengan almarhumah. Namun karena kondisi ada begitu banyak pelayanan dan juga kesibukan pekerjaan dari warga jemaat, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk hadir maksimal banyak di tempat ini. Kami hadir hanya 6 orang, juga ada Pak Andalias yang juga adalah keluarga. Tapi kami doakan akan tetap kuat, tenang, sabar, dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun keluarga untuk menghadapi kehidupan ke depan. Juga mohon maaf kalau di dalam pelayanan di mana kami diberi kesempatan untuk melayani malam ini ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepau yang memberi kesempatan bagi kami untuk mengangkat pelayanan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Jika tidak ada halangan, sesudah ibadah ini kami berenam langsung kembali ke Makassar, sebab besok ada kegiatan lain lagi yang akan kami kerjakan. Mohon kita mendukung dalam doa. Kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Budi Melo. Tuhan memberkati. Marak kurang namin elok ko Oo, sa pagkamalan. Sidang perkumpulan yang kami lakukan demikian ibadah yang telah berlangsung merupakan akad kedua kita lagi melaksanakan acara malam ini yang telah dipimpin oleh Ketua Hamba Tuhan Pendeta Efraim Asang Tasak dan Ibu Pendeta Rita Indrawati STH Maintenance. Terima kasih
kepada kedua-dua khususnya Ibu Pendeta bersama dengan majelis jemaat laki Kerikanaya Lasi Makassar Timur yang baru datang memberikan pelayanan malam ini. Kami ucapkan terima kasih dan iring doa apabila kembali nanti kiranya Tuhan menyertai di dalam perjalanan supaya Bapak Tuhan selamat kembali dengan pelayanan di sana. Terima kasih. Langsung kawal dari IKP atau Ikatan Kerukunan Toraja, Pak. Kerukunan Toraja khusus perumahan Bukit Peristiwa Makassar akan disampaikan oleh Pak Ketua Bapak Andarias kepada Bapak Kami. Para rohaniawan, Bapak Ibu Pendeta, Majelis Gereja setempat, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan kata-kata belasungkawa, mungkin tidak ada salahnya jika saya memberi informasi. Dalam hal ini hendak memperkenalkan diri. Yang pertama, bahwa saya salah seorang majelis gereja Toraja Jemaat Laki Kerikanaya. Yang kedua, bahwa dalam garis keturunan hubungan darah daging dengan almarhumah dalam sapaan sehari-hari kami dalam keluarga Ibu Mangali. Lalu masih banyak juga yang kami belum kenal karena jarak yang sangat tidak memungkinkan untuk ada pertemuan untuk saling kenal. Lalu kita keluarga, aku di sana Andarias, batu sapaan sehari-hari Bapak Ayu. Ya tuh anakku di sana Ibu Katrin, sampu pendon Ibu Mangali, sampu pendon. Jadi tipe kakak mama. Selanjutnya bahwa selanjutnya bahwa aku anak mintuna Nek Lisa Jomas Cini di Makassar. Karena itu kepada keluarga di sekitar kompleks di sini, banyak keluarga di sini, agar memahami dan mengenal kami lebih lanjut, dipercayakan untuk menyampaikan kata-kata belasungkawa dengan ingin menyatakan duka cita yang mendalam atas kepergian kakak kami yang dikasih Ibu Mangali Kepangkuan Bapa di Sorga. Dari tempat ini kiranya kita keluarga senantiasa menyerahkan kehidupan pergumulan kepada Tuhan, Dia penolong juru selamat kita yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Demikian kepan langsung dari IKT diwakili oleh Kepala Desa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berikan kesempatan kepada pemerintah setempat untuk menyampaikan beberapa masukan atau informasi. Akhirnya kami telah menyampaikan para pilihan ada informasi si bagian ada Tiromor dan berita. Nah, yang telah diinformasikan laku kita soal nasa.
tarekan bako Bapak Ibu Pendeta, tolong Ibu Tua, tolong Nabe, selaku kita untuk orang po tongkol namoyata dan terakat manusia. Selanjutnya informasi laku kita, mungkin secara umum ini ada orang atau gelagat-gelagat yang kurang baik ataukah mencurigakan, segera melaporkan ke pihak pemerintah dan pihak keamanan. Karena kondisi kita sekarang ini kita sudah lihat di berita, tidak tertutup kemungkinan kita harus mewawas diri sendiri. Dari diri kita sendiri supaya kita bisa melihat jadi laporan, menjadi satu bukti ketika pengusutan pusat yang berlanjut. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sebagai Lurah Rantepao untuk menyampaikan tentang keamanan dan ketertiban kita, khususnya di dalam pilkada yang akan kita hadapi dalam ya, demikian masukan-masukan termasuk dari Bapak Lurah Rantepao. Tadi juga pemimpin vokal grup Welcome Junior dan Senior tadi, jadi Junior dan Senior, jadi punya bakat seni juga Pak Lurah Rantepao. Welcome itu belakang kode, jadi namanya singkatan. Jadi demikian, berikut ungkapan hati dari keluarga akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno Mangawe. Kalau saya ingin minta maaf, adalah anak bungsu dari sekian bersaudara yang kami sapa dulu sama aktor, jadi Pak Sutrisno Mangawe. Silakan Pak. Abe, lako tingayo bukoku. Siman, lako kanan kairiku. Abe, lako toruan mindo, toruan abe. Siman, lako mintu angga mairi. Turampun tongkon ni allo lekona. Inde, indo, sianene ikamari. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan ungkapan hati ini